Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa kembali di video kali ini. Kita akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi Exchequer. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Exchequer-nya. Ya, ini adalah aplikasi Exchequer saya. Kemudian saya juga sudah menyiapkan dua file yang akan kita bandingkan nanti, baik secara online maupun antar file ini kita akan coba. Oke, kita kembali ke jendela plagiarism checker X atau Exchequer umumnya disebut. Ini ada 3 fitur yang bisa kita manfaatkan untuk menganalisis plagiarisme di file yang kita buat gitu, atau paper yang kita buat. Kemudian, yang pertama ada online plagiarism. Nah, ini kita membandingkan dokumen kita dengan semua yang ada di online gitu ya, yang ada di dunia maya, entah itu website atau paper yang lain misalkan, atau apapun yang ada di internet sana bisa dibandingkan dengan paper kita gitu. Oke, kemudian yang kedua ini adalah kita membandingkan side by side gitu ya, jadi kita membandingkan paragraf dengan paragraf yang kita buat begitu, atau kalimat dengan kalimat begitu ya. Kita ingin melihat apakah punya kita dengan kalimat yang lain gitu ya, dengan sebelahnya ini seberapa mirip gitu ya. Kemudian nah ini ada fitur yang luar biasa lagi. Ini kita membandingkan banyak file begitu. Kita membandingkan banyak dokumen sekaligus dengan membandingkan satu atau bahkan banyak dokumen lainnya gitu ya. Jadi kalau kita punya satu folder paper, kemudian kita akan bandingkan dengan paper yang lain yang juga satu folder, kita ingin melihat seberapa mirip di antara kedua folder tersebut, itu bisa gitu ya. Nah, di sini ada 3 pilihan juga. Ada one to many, jadi satu dibandingkan dengan banyak. Kemudian ada many to many, jadi ada banyak dibandingkan dengan banyak. Atau cross comparison gitu ya, kita membandingkan dengan banyak file sekaligus ya, jadi cross silang gitu ya, dia akan membandingkan secara silang. Oke, pada video kali ini saya akan coba 2 fitur saja, karena yang ini saya tidak punya banyak dokumen, saya siapkan dokumen yang banyak begitu maksud saya. Jadi saya akan menggunakan yang online dan side by side. Oke, yang pertama ini saya akan mencoba yang online. Anda pastikan kita sudah terkoneksi dengan internet, gitu ya. Kemudian, nah ini dia di online plagiarism. Kita juga bisa memilih 3 fitur gitu ya di dalamnya. Ada lot content. Ini misalnya satu paper sekaligus kita bandingkan, atau kita hanya ingin membandingkan dengan paragraf, gitu ya, paragraf saja. Membandingkan paragraf yang kita punya dengan dokumen yang ada di internet gitu ya, atau teks atau paragraf yang ada di internet secara luas. Atau kita hanya membandingkan blog atau website kita, membandingkan teks yang kita punya, paper yang kita punya dengan blog atau web page saja gitu ya. Oke. Nah, saya akan pilih large content karena saya akan membandingkan paper gitu ya. Jadi paper ini ada 7-8 halaman. Oke, cara yang pertama, kita harus load dulu dokumennya, kita harus ambil dokumennya. Jadi kalau seandainya dokumennya sedikit, paragraf misalkan, jadi kita bisa langsung copy paste saja paragrafnya ya. Tapi karena ini banyak, ada 8 halaman, maka saya akan load dokumen saja. Kemudian kita pergi ke artikel kita, ke paper kita. Contoh saya akan ini, yang ambil yang jadi persalinan 2 ini, saya akan buka. Oke, jadi please wait, kita akan tunggu sampai dengan teks kita masuk semua ke sini. Ya. Nah, ini semakin banyak dokumen kita, teks kita, semakin banyak halamannya, maka semakin lama prosesnya ya. Nah, ini karena ada 7-8 halaman saja, maka sebentar. Nah, kalau sudah masuk begini, nah ini kita pilih yang auto saja. Jadi biarkan dia akan mencari sendiri gitu ya. Gimana, yang penting online begitu. Kita pilih yang format auto, kemudian kita klik analyze ya. Nah, ini biarkan dia akan mencari dan membandingkan
paper kita ini mirip dengan yang mana gitu ya. Nanti yang mirip itu akan dikasih highlight warna begitu, sehingga kita bisa mengidentifikasi teks tersebut atau kalimat tersebut itu mirip dengan yang mana begitu ya. Nah, ini sedang berproses, teman-teman juga bisa melihat untuk judul ini misalkan ya. Ini similarity-nya sebanyak 24%, kemudian yang ini 55%, cukup tinggi begitu ya. Nah, ini adalah per kalimat, tapi nanti di akhir nanti kita akan juga tahu bahwa satu paper ini berapa persen kemiripannya dengan yang ada di dunia maya sebenarnya ya, di internet. Oke, kita tunggu saja prosesnya. Ini akan sedikit memakan waktu begitu ya. Jadi biarkan saja ini berproses sementara kita bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Oke, karena ini cukup lama, ini akan saya skip ya, sehingga teman-teman tidak perlu nonton video terlalu lama. Nah, jika sudah selesai maka akan menunjukkan tombol view summary seperti ini. Kita tinggal klik view summary. Nah, ini akan terlihat seberapa unik dan seberapa mirip gitu ya dengan paper yang lain atau kalimat yang lain. Jadi paper kita ini, kalimat yang ada di paper kita itu dibandingkan dengan kalimat yang lain begitu ya di dunia maya sana. Oke, kemudian nah ini yang biru tua atau biru dongker ya, agak kehitam-hitaman ini menandakan bahwa mirip dengan struktur kalimat yang ada di luar sana begitu ya. Kemudian kalau yang hijau ini yang dia unik, dia tidak mirip dengan manapun. Nah, ini cukup tinggi, ini kemiripannya sebesar 34% gitu ya. Nah, ini cara mengakalinya supaya tidak besar seperti ini, kita harus memparafrase kalimat-kalimat yang didetek gitu, atau terdeteksi bahwa dia mirip dengan kalimat yang lain. Caranya ini kita save dulu atau kita simpan dulu, akan berupa file PDF saja gitu ya. Oke, saya lebih suka PDF karena tidak rubah-rubah. Nah, ini kita akan kasih nama online misalkan ya, di folder yang sama kita save. Oke, ini belum muncul, kita tunggu. Nanti akan muncul satu file PDF. Nah, di situ baru kita bisa melihat kalimat mana yang mirip gitu ya dengan kalimat yang ada di luar sana. Oke, nah ini sudah muncul, kita buka saja. Kita akan lihat seberapa banyak gitu ya kalimat yang perlu kita edit. Nah, ini pasti banyak sekali karena 34% itu cukup tinggi. Nah, oke, ini adalah hasilnya 34%. Nah, yang berwarna kuning-kuning ini adalah kalimat yang perlu kita edit gitu ya. Jadi prinsipnya agar tidak terdeteksi plagiat, maka hindari 3 kata dalam satu kalimat itu sama persis posisinya. Ya, jadi kita harus melakukan parafrase ya. Nah, untuk belajar bagaimana cara memparafrase baik manual maupun menggunakan aplikasi, ya nanti akan saya buatkan video yang selanjutnya. Oleh karena itu, tetap dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, share gitu ke teman-teman yang lain supaya lebih bermanfaat ya. Nah ini juga nih 3 atau 4 kata ini maka akan dicap plagiat gitu ya. Jadi hindari 3 kata yang sama persis berdekatan gitu ya. Jadi kalau ada merah atau kuning-kuning seperti ini maka kita harus ubah. Kemudian sumbernya, nah ini teman-teman di halaman belakang itu ada sumbernya nih.
ya. Jadi dari mana sih gitu ya? Nah, ini dari website-website yang punya kalimat yang mirip dengan paper kita gitu ya. Oke, ini silakan dicari, ditelusuri begitu. Oke, itu cara yang online. Nah, sekarang saya akan coba mempraktekkan bagaimana kita menggunakan fitur side by side gitu ya. Ya, side by side. Jadi kita membandingkan kalimat satu atau paragraf satu dengan paragraf yang lain. Gitu. Nah, sini kita buka dulu file Word-nya, kita buka, kita ambil satu paragraf gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi ini yang nyeri persalinan 2, kemudian satunya lagi ini nyeri persalinan 3 ya. Saya akan bandingkan kalimat atau paragraf pertama di pendahuluan. Ini akan saya copy. Saya akan copy. Oke, klik kanan, kemudian saya pilih copy. Nah, ini dia yang nyeri persalinan 3 ya, di file 3. Saya akan pindahkan ke target misal. Kemudian yang 2 ini saya juga akan copy. Saya akan blok gitu ya, saya akan blok dan copy satu paragraf pertama, sama persis ya, tapi ini sudah saya edit ya supaya sedikit berbeda ya. Ini saya copy juga, saya pindahkan ke Exchequer ini sebagai source-nya, ini targetnya ya. Jadi paper yang kita yang baru yang ini, yang 3 ya tadi, yang 2 adalah yang lama gitu ya. Ini sudah saya sedikit edit yang 3, kita ingin melihat bedanya berapa atau seberapa mirip gitu ya. Kalau sudah masuk begini, kita langsung scan saja. Oh ya, sebelum itu kita bisa batasi berapa sih jumlah limit kalimat yang mirip gitu ya, yang boleh mirip. Ya, silakan ditentukan. Misalkan di sini saya akan pilih 3 misalnya. Kemudian saya akan scan. Nah, ini karena dia cuma satu paragraf saja, maka sangat cepat prosesnya. Nah, ini dari 2 paragraf ini antara source dan target ternyata mirip 98% gitu. Nah, ini oke, ini sangat mirip ya, karena memang satu paragraf yang sama, hanya beberapa katanya yang saya rubah gitu ya, sehingga diputuskan oleh Exchequer ini miripnya sebanyak 98% ya. Oke, jadi sangat tinggi. Jadi itu 2 fitur di Exchequer yang bisa kita manfaatkan untuk mengecek seberapa mirip paper yang kita buat dengan paper yang ada di luar sana gitu ya, atau kalimat yang sama di luar sana. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, silakan share video ini ke teman-teman yang lain supaya bisa mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.